adik-adik semuanya, sekarang kita akan melanjutkan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan subtopik menghitung derajat ionisasi untuk membedakan zat elektrolit dan hubungan sifat elektrolit dengan ikatan kimia. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu menghitung derajat ionisasi. Untuk menentukan zat termasuk elektrolit kuat dan elektrolit lemah, yaitu dengan menghitung derajat ionisasi. Derajat ionisasi merupakan perbandingan antara jumlah zat yang terionisasi dan jumlah zat mula-mula dengan rumus alfa sama dengan jumlah zat terionisasi dibagi jumlah zat mula-mula, biasanya dalam bentuk mol. Catatan, jika alfa sama dengan 1, maka zat terionisasi sempurna. Jika alfa lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, maka zat terionisasi sebagian. Jika alfa sama dengan 0, maka zat tidak terionisasi. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. 4 mol zat AB dilarutkan dalam air dan terionisasi menjadi ion-ionnya. Jika di dalam larutan masih terdapat 2 mol molekul AB, derajat ionisasi AB adalah diketahui jumlah zat AB mula-mula adalah 4. Jumlah zat AB terionisasi adalah 2. Ditanya alfa. Untuk penyelesaiannya, yaitu kita menggunakan rumus derajat ionisasi. Alfa sama dengan jumlah zat terionisasi dibagi jumlah zat mula-mula. Langsung saja kita masukkan angkanya. Jumlah zat terionisasi adalah 2 dibagi jumlah zat mula-mulanya, yaitu 4. 2 dibagi 4 menghasilkan 0,5. Jadi zat AB sebanyak 0,5. Berarti zat tersebut termasuk elektrolit lemah. Pembahasan kedua, yaitu hubungan sifat elektrolit dengan ikatan kimia. Ikatan kimia akan membentuk senyawa ion dan senyawa kovalen. Senyawa ion terbentuk karena adanya ikatan ion. Ikatan ion itu sendiri terjadi antara unsur logam dengan non-logam. Contohnya NaCl, NaOH, dan KCl. Senyawa kovalen terbentuk karena adanya ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Contohnya H2O dan H2SO4. Senyawa kovalen dibagi menjadi senyawa kovalen polar dengan senyawa kovalen nonpolar. Larutan elektrolit dapat berasal dari senyawa ion dan senyawa kovalen. Senyawa ion meskipun tersusun dari ion-ion, tetapi dalam bentuk padat tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ion terikat kuat dan tidak bergerak bebas. Bila senyawa ion dalam bentuk lelehan dan cairan atau larutan, maka cairan dalam larutan senyawa ion dapat menghantarkan listrik. Misalnya, garam dapur dalam larutannya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi. Senyawa kovalen dalam bentuk larutan juga dapat menghantarkan listrik bila senyawa tersebut terionisasi, misalnya asam sulfat atau H2SO4. Asam sulfat merupakan senyawa kovalen, tetapi dalam air terionisasi sehingga larutannya dapat menghantarkan listrik. Tidak semua senyawa kovalen tergolong elektrolit. Berikut perbedaan antara senyawa ion dengan senyawa kovalen disajikan dalam tabel di bawah ini. Senyawa ion dalam bentuk padatan non-elektrolit, senyawa ion dalam bentuk lelehan elektrolit, senyawa ion dalam bentuk larutan elektrolit. Senyawa kovalen polar dalam bentuk padatan
non-elektrolit. Senyawa kovalen polar dalam bentuk lelehan, non-elektrolit. Senyawa kovalen polar dalam bentuk larutan, elektrolit. Senyawa kovalen nonpolar dalam bentuk padatan, non-elektrolit. Senyawa kovalen nonpolar dalam bentuk lelehan, non-elektrolit. Senyawa kovalen nonpolar dalam bentuk larutan, non-elektrolit.